Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01 RW 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview, ikuti terus konten kami ini, dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya, sehingga sahabat-sahabat semuanya bisa memperoleh video dari kami yang terbaru secara gratis. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih, teriring doa. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik guys, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali meliput kegiatan yang ada di kandang. Pada hari ini kita akan membuat kembali pakan kering komplit fit untuk kebutuhan kambing kita di saat musim kemarau seperti saat ini. Untuk kali ini kita akan kembali mereview kegiatan di kandang kita yang saat ini kita sedang melakukan persiapan untuk membuat pakan komplit kering ya, komplit fit kering. Cuma yang membedakan kali ini yang akan kita buat itu komposisinya agak berbeda dari biasanya. Nah, kali ini karena musim kemarau, lahan hijauan kita itu sudah jauh berkurang. Rumput, pekcong, rambanan, dan lain-lain itu sudah jauh berkurang. Ini termasuk ini dapat tebon, ini kita beli tebon jauh berkurang ya untuk HPT-nya, hijauan pakan ternaknya. Maka untuk alternatifnya sebagai gantinya untuk serat kasarnya, ini kita berikan tambahan porsi yang cukup besar di dalam pembuatan pakan kering saat ini. Kita akan membuat kurang lebih sekitar 600 kilo dengan komposisi untuk serat kasarnya ini kita buat sekitar 50%. Nah, ini agak besar. Jadi kita buat 50%, ini agak besar serat kasarnya, karena HPT kita berupa serat kasar itu sudah berkurang, maka kita tambahkan porsinya itu dengan pakan kering ini 50% berupa selamper jagung. Ini selamper jagung sudah dihamparkan ini. Kemudian ada pongkol pohong, nah ini. Kemudian ada kulit kopi. Ini mas, kulit kopimu mas. Nah ini kulit kopi tapi masih dalam sak ini, kulit kopi. Kemudian ada jungle yang digiling itu juga masih dalam karung itu. Nah, itu totalnya 50%, sehingga sekitar 300 kilo untuk serat kasarnya. Karena kembali untuk HPT kita, serat kasar kita yang berupa hijauan segar itu semakin menipis. Nah, kemudian untuk karbohidratnya itu kita kurangi 5%. Kita kurangi 5%, sehingga tinggal 30% yang terdiri dari polar itu kita berikan 10%. Ini polarnya, ini polar 10% ya.
Nah, ini solar. Kemudian jagung giling itu kita berikan 10% juga, sekitar 60 kilo. Kemudian bekatul, katul ini mas. Oh ini, nah, ini katul jajan mas, buka ini, angkat gede. Nah ini katul, ini kita berikan 10%, sekitar 60 kilo. Nah, ini untuk karbohidratnya kita kurangi. Kemudian untuk protein kasarnya itu juga kita kurangi. Biasanya 30%, ini kita kurangi 5%, sehingga tinggal 25%. Terdiri dari bungkil kopra. Ini kopra, ini masih di karung kelihatannya. Ini, nah ini kopra itu 5%, sehingga ada sekitar 30 kilo. Kemudian bungkil sawit, nah, ini bungkil sawit masih disak, juga 4%. BKK, bungkil kacang kedelai, 4%. Kemudian CGF, ya CGF itu 20 kilo. Total ada sekitar 130 kilo untuk protein kasarnya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, nah, apa tidak kurang komposisinya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi akan kambing kita? Betul sekali, untuk pakan ini karena yang kita kejar itu serat kasarnya untuk mencukupi atau memenuhi akan kebutuhan serat kasar kambing kita, karena hijaunya berkurang karena musim kemarau, maka sebagai gantinya nanti untuk penambahan karbohidrat dan protein kasar kita berikan tersendiri secara terpisah. Jadi kita tambahkan pada dalam bentuk yang lain, mungkin bisa dalam bentuk comboran atau dalam bentuk pakan tambahan yang lain. Yang jelas untuk karbohidrat dan protein kasarnya yang kita buat saat ini kita kurangi porsinya masing-masing 5%, ya. Sedangkan untuk serat kasarnya kita tambah 10%, ya. Nah, jadi untuk pembuatan pakan kering komplit itu sesuai dengan keperluannya, ya guys, ya, sesuai dengan keperluan serta kondisi atau keadaan di lingkungan kita. Maka ketika kita membuat pakan kering yang komplit itu kita main di angka persentase, ya. Misalnya serat kasarnya mau dibuat berapa persen, kemudian karbohidratnya mau dibuat berapa persen, protein kasarnya berapa persen, itu kita hitung dulu, kita formulasikan dulu. Seperti kalau kami membuat itu ore-orean itu seperti ini, ya, ini buat reng-rengannya dulu seperti ini kita buat, nah, sehingga secara makro, secara garis besar itu sudah kita mal, ya. Oh, kebutuhannya ini seperti ini, ya. Nah, sehingga ketika kita membuat pakan kering itu yang komplit itu tidak awur-awuran, ya, tidak asal-asalan, tetapi sesuai dengan komposisi persentase yang kita tentukan, sehingga kandungan yang kita buat itu kita paham betul, serat kasarnya berapa persen, karbohidratnya berapa persen, kemudian protein kasarnya berapa persen, itu kita tahu, sehingga nanti kekurangannya di mana kita tambah dengan bentuk yang lain, kelebihannya di mana kita tahu. Oh, ini kalau yang kita buat ini yang paling banyak, paling dominan adalah serat kasarnya, tapi berupa kering, ya, berupa kering yang sudah kita sebutkan tadi. Ada selamper jagung, ada pongkol pohung, ada kulit kopi, ada janggel giling yang sudah dihaluskan. Nah, itu komposisinya paling besar, ada 50% sendiri. Nah, kenapa? Tadi sudah kita jelaskan, karena untuk mengejar atau menutup serat kasar yang saat ini di lahan kita, serat kasar yang berupa hijauan ini jauh berkurang karena kondisi di saat musim kemarau seperti ini. Ini guys, yang bisa kita lakukan dalam hal pembuatan pakan kering komplit, sehingga jangan sampai nanti ada yang menyampaikan kok tidak konsisten, kemarin sekian persen karbohidratnya, serat kasarnya, protein kasarnya, kok sekarang jadi sekian persen, kok berbeda lah. Itu
memang kondisinya tidak sama. Jadi sekali lagi untuk prosentase pembuatan itu bisa kita atur ya, kita atur. Kalau misalnya kita saat ini sedang mengejar serat kasar ya dominannya serat kasar, seperti itu. Tapi nanti suatu saat kita membuat pakan konsentrat ini untuk memacu ya, atau katakanlah booster, nah, itu beda lagi komposisinya, tentunya seperti itu. Saya kira demikian guys liputan kita kali ini, dan ini masih dalam proses untuk mencampur, dan tentunya proses ini sangat lama, sangat memakan waktu yang tidak sebentar, maka kalau kita liput secara keseluruhan akan menghabiskan durasi tentunya terlalu panjang. Yang penting kita sudah menyampaikan tentang komposisi pakan ini tadi, prosentasenya, kemudian bahan-bahannya sudah kita sampaikan. Jadi itu yang terpenting, sehingga sahabat-sahabat bisa membuat pakan kering sendiri kalau bahan-bahannya ada. Dan jangan lupa mineralnya, garamnya, kemudian tetes tebunya, dan E4-nya jangan sampai ketinggalan. Itu juga unsur yang sangat penting. Nah itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kami akhiri, apabila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat dari kami, mohon untuk dimaafkan. Dan apabila ada pengambilan gambar dan video yang kurang sempurna, tentunya kami juga mohon dimaklumi. Sebelum kami akhiri, kembali kami mohon bantuannya kepada sahabat-sahabat semuanya yang baru menemukan channel kami ini. Mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya, sehingga sahabat-sahabat bisa memperoleh video dari kami yang terbaru secara gratis. Dan kepada sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih. Teriring doa, mudah-mudahan sahabat semuanya bisa mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik guys, sebelum kami akhiri, selalu kami ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.